وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه إن صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ngaji, tadi ada hajat daripada saudara kita untuk minta didoakan anak beliau yang lulus ujian dan mungkin mau melanjutkan, Bapak Junaidi, dan juga salah satu jamaah majelis kita yang anaknya sakit, sekarang masih di rumah sakit juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi yang melanjutkan belajarnya, dan bagi yang sehat segera dipulihkan kesehatannya, dikembalikan kesehatannya dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batinnya, dan untuk kita semua juga anak turun kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyatus sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada's salihin awliya'il muqarrabin ulamil 'amilin wa khususan li musannaf hadzal kitab Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah dibaca. Terus lanjutkan wa man lam yashkurin ni'am. Sama ini penjelasannya juga nanti. Ya. Biqali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', ibadah wa istifada, wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi bid dunya wal akhirah. Hikmah yang kita akan kaji bareng-bareng malam ini yaitu hikmah yang selanjutnya, hikmah yang ke-74 di kitab ini. Ini sedikit banyaknya masih ada sangkut paut dengan hikmah yang kemarin. Berapa minggu yang kemarin kan kita bahas mengenai sifat tamak yang merupakan sumber segala bentuk kehinaan. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai syukur,
Syukur. Kemarin tamak sifat yang sangat-sangat tercela, yang sangat-sangat amat sangat merusak, menyebabkan kita terhina dunia akhirat. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai syukur. Apa sangkut pautnya dengan syukur yang kemarin itu? Kemarin kan sudah juga sedikit yang jelaskan bahwa di antara cara kita untuk bisa menghilangkan sifat tamak itu, yaitu dengan mewujudkan sifat wara' dalam diri kita. Orang akan bisa terselamat dari tamak, rakus, enggak pernah merasa puas dengan benda-benda dunia ini, entah itu harta benda, jabatan, sanjungan dan sebagainya. Maka itu akan bisa terobati jika orang itu memiliki sifat wara'. Sifat wara' ini apa? Sifat kehati-hatian, menjaga diri dari segala macam hal-hal yang dapat merusak entah dirinya, fisiknya atau amalnya. Entah bisa menjaga diri dari hal yang haram, yang paling tinggi itu yang haram. Kemudian tingkat selanjutnya menjaga diri dari yang syubhat. Yang syubhat nih yang mendekati haram. Syubhat ini antara haram dengan halal, tengah-tengahnya. Nah, ini juga bisa masuk ke kategori haram. Man lam yaqa' fi subhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ke subhat sudah pasti akan masuk juga ke yang haram. Enggak jelas ini halal atau haram, maka kebanyakan atau sebagian unggulnya itu ke haram. Kemudian kalau sudah bisa menjaga diri yang subhat, yaitu yang ketiga menjaga diri dari hal yang halal, yang berlebih-lebihan, yang mubazir. Itu yang paling rendahnya, menjaga diri dari hal yang halal yang berlebih-lebihan. Seumpama kita cukup punya satu perkara ini, sudah tercukupi kebutuhan keluarga kita, rumah satu, ini satu, ini satu. Kalau kita punya banyak lebih dari keperluan kita, maka itu namanya tidak wara' walaupun halal. Ini tingkat yang paling rendah, menjaga diri daripada yang halal yang berlebih-lebihan. Nah, untuk bisa wara' ini mesti orang harus punya sifat qanaah namanya. Tadi tamak, kemudian ke wara'. Nah, untuk wara' ini maka harus qanaah. Qanaah itu apa? Terima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Merasa cukup sudah dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita nih, tanpa pernah ngeluh dan protes. Apa saat nekene keadaan di saat nekene terbaik nabang si Allah taala khairun mimma waqa. Pasti apa keadaan yang sekarang yang kita rasakan ini, entah dalam keadaan dapat nikmat atau dalam keadaan dapat ujian, itulah yang terbaik. Karena apapun yang telah ditetapkan itu yang terbaik, maka terima apa yang Allah berikan. Nah, untuk bisa menerima qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka kuncinya harus punya sifat syukur. Harus punya sifat syukur terhadap apapun yang Allah berikan. Nah, malam ini kita akan bahas hikmah yang insyaallah penjelasannya membahas tentang syukur. Kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani qida ilaihi bisalasilil imtihan. Man siapa lam yuqbil yang tidak bisa menerima 'ala Allahi ke atas Allah bimulatafatil ihsani dengan kelembutan kebaikan Allah. Siapa yang tidak bisa menerima kelembutan kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya, maksudnya tidak bisa mensyukuri anugerah kebaikan kelembutan yang Allah telah berikan kepada diri dia, kok enggak disyukuri, enggak digunakan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan, qida maka dia akan diikat, qida ilaihi maka dia akan diikat ilaihi dengan nikmat tersebut, bisalasilil imtihani dengan rantai-rantai ujian, dengan rantai ujian.
Orang kok enggak bisa mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada dia, mensyukurinya dalam artian menjalani, menggunakan dalam ketaatan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah, maka nanti Allah akan rubah itu nikmat bisalah silil imtihani dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah. Paham ya? Makanya kita syukuri. Wala tafatil ihsan, kelembutan kebaikan Allah ini kan banyak datang kepada kita, setiap detik, setiap saat datang kepada kita. Sebagian ulama menyebutkan Allah berikan kita beberapa banyak nikmat yang terkumpul menjadi dua. Ada namanya nikmatul ijad, ada namanya nikmatul imdad. Ijad ini kita diwujudkan oleh Allah dari tidak ada ke ada. Itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dulu tidak ada kita ini, kemudian diadakan, dan diadakan, diwujudkan pun oleh Allah dengan bentuk wujud makhluk yang paling mulia. Sepakat kita kan bahwa makhluk Allah yang paling mulia siapa? Manusia, maka disebut asyraful makhluqat. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya manusia saja yang disebut dalam Al-Qur'an dengan penyebutannya begitu baik penciptaannya. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam. Itu derajat yang dimiliki oleh manusia yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka kita bersyukur, itu nikmat. Dari tidak ada kemudian kita diadakan pula dengan wujud sebaik-baik makhluk Allah, yaitu manusia. Allah bisa nggak jadikan kita, wujudkan kita seperti selain manusia? Bisa nggak? Maaf seperti kambing, kucing, bisa nggak? Kuasa nggak Allah? Kalau Allah mau dulu jadikan kita seperti itu, bisa nggak? Bisa saja kita jadi makhluk yang sudah manusia, maaf kucing atau kambing atau kuda dan sebagainya, tapi Allah pilih wujud kejadian kita sebagai manusia. Ini satu anugerah nikmat yang sangat amat besar. Kemudian apa? Ihsanat, kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang lain juga, termasuk diantaranya di samping kita dijadikan manusia, juga kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Nikmat enggak ini? Mana banyakkan orang beriman sama orang kafir di dunia ini? Orang yang kenal Allah dengan yang tidak kenal Allah. Hah? Banyak yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat, bahkan ini nikmat yang amat sangat-sangat besar. Nikmat yang akan bisa menjadikan kita mulia yang tidak terbatas nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nikmat yang kedua itu. Kita dijadikan orang yang mengenal pencipta kita, pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang amat sangat besar. Dari sekian banyak manusia diciptakan, mereka juga diciptakan jadi manusia. Tetapi dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh kita, dipilih jadi manusia yang mengenal pencipta kita, yaitu Allah. Ini kebaikan dari Allah ini. Maknanya apa? Oh, kita akan beruntung sudah. Kemudian apa lagi ihsanat kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita? Allah jadikan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang amat diirikan oleh umat-umat terdahulu. Bukan saja umat terdahulu, tapi diirikan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu itu pengen punya umat kayak kita ini. Nabi sowan, kalau ya Allah beri aku umat akhir zaman, beri aku umat akhir zaman. Nah, sudah ada nabinya nanti itu, Muhammad nabinya. Ya Allah kasih kami ya Allah umat akhir sakit. Kemudian itu nih, walaupun umur terkontek-kontek, sakit-sakitan, lagu mulia sampai arak Nabi Nuh mohon kepada Allah ada tajarian umat akhir zaman. Nabi lo minta supaya dijadikan seperti kita umat zaman.
Tidak juga diberikan oleh Allah, tidak. Sudah ada orang-orangnya. Ya kamu sekarang itu nanti orangnya khusus nabinya sudah ada, orang-orangnya sudah ada, saking mulianya umat kita. Kalau kita dengar cerita para ulama kita begitu banyak kehebatan umat akhir zaman ini. Tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu walaupun hebat ibadah-ibadahnya sampai bertahun-tahun mereka ibadah, sampai bercahaya, sampai berpuasa macam-macam benda. Tidak akan injakkan kakinya ke surga sebelum itu padane wahtama juluan umat Nabi Muhammad ini. Nah itu yang Allah berikan kepada kita tanpa pernah kita minta. Wah deng-deng Noah terlahir terjadi umat Nabi. Itu kebaikan dari Allah yang memberikan kepada kita itu. Nah, kebanyakan kita kurang syukuri itu. Kemudian apa juga? Allah berikan kita kesehatan. Sekarang kita sehat. Allah berikan, titipkan kita anak, istri, harta, benda. Begitu banyak. Seumpama kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Makanya Allah enggak pernah suruh kita hitung nikmat Allah itu. Karena apa? Enggak akan bisa memang. Enggak akan bisa. Tetapi yang Allah mau kamu tasarrufkanlah nikmat Allah itu. Nikmat diberikan agama, wujud manusia, diberikan harta, kesehatan, kemudahan, kemudian apalagi istri, anak, peralatan-peralatan dunia. Kamu gunakan itu untuk dekat denganku. Gunanya aku berikan kamu itu sebagai fasilitas untuk dekat denganku. Nah, tetapi kalau kamu enggak gunakan itu, nanti itu akan jadi imtihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebutkan, malam yuqbil 'alallahi bi mulatafatil ihsan, siapa yang tidak bisa menerima kelembutan-kelembutan yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang begitu banyak, kok enggak bisa jadikan dia tambah dekat dengan Allah? Quyida ilaihi bisala siril imtihan. Allah balik nanti nikmat itu menjadi ujian buat dia. Jadi ujian, jadi masalah buat dia, sehingga susah hidupnya, susah dunia dan susah akhirat. Salah ya? Maka apa saja nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini, apapun bentuknya, syukuri. Tidak usah hitung, dia tahu dah. Syukuri. Syukurnya gimana? Tasarrufkan, gunakan dia untuk dekat dengan Allah. Memang itu diberikan itu untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Tapi yang kesehatan ya gunakan sehat itu apa? Untuk semakin dekat dengan Allah. Jangan gunakan untuk semakin jauh lalai daripada Allah. Nanti Allah balik dia, nanti Allah cabut kesehatan kita itu. Wah terlelah sakit ngereng-ngereng ingin terdekat dengan Allah. Keadaan kan nekene yang tetap yang kesehatan nih. Berduit harta benda berapa yang kita miliki, sebagiannya gunakan untuk kebaikan. Minimal gunakan dalam diri kita supaya kita tidak minta, tidak menyusahkan orang, beban buat keluarga kita dan sebagainya. Tercukupi kebutuhan kita minimal, sehingga kita tidak menyusahkan orang kiri kanan kita. Dan lebihnya kalau seumpama ada lebih, bantu orang-orang yang membutuhkan untuk kebaikan-kebaikan. Diberikan jabatan juga begitu, gunakan kebaikan. Diberikan ilmu, gunakan, sebarkan kebaikan-kebaikan. Apapun yang Allah berikan kita berupa nikmat, jangan tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nanti kalau Allah marah, orang ambil dia, sehingga jadi beban. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi taw'aw wa qarha. Dan bagi Allah sujud segala sesuatu di bumi dan di langit. Tau'a dengan sukarela dengan mereka sujud menyembah Allah. Ada yang qarha, terpaksa dulu pono mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara dengan tebang nikmat harta benda luwe lagu ende terhalang untuk semakin dekat dengan Allah. Semakin ibadah takut bareh-bareh, lamun maksiat nikmatnya tercabut, semakin dekat, semakin tebang nikmat semakin dekat, semakin kuat ibadahnya. Ini akan habis nanti, kenikmatan terus akan beri. Arak model dengan tebang harta benda semakin jauh Allah Ta'ala. Tebang harta benda ini dah disebutkan nanti kalau memang dia disayang, dibalik nikmat itu nanti oleh Allah. Jadi imtihan. Dibalik dia jadi imtihan, musibah. Selepas dia kena musibah, baru dia merengek-rengek yang dekat dengan Allah. Inilah orang yang qarha, dekatnya dengan Allah itu
dipaksa tabang dulu ujian antene waktu bang kesehatan kepeng luwek masih doang mele baik masih doang lali dibalik dia dimiskinkan dia, disakitkan dia, diginikan dia, buruk nemele Allah, buruk tahu lisan sebut Allah, buruk nemele melangkah kaki naik ujak masjid, hadir di masjid susah dulu. Tapi ini Allah dicintai oleh Allah, tapi perlu juga ente, karena ketika punya nikmat dia lalai, ya caranya supaya dia kembali kepada Allah dibalik gitu. Makanya disebutkan sujud segala sesuatu yang di langit dan di bumi qarha dengan sukarela. Yang tadi yang pertama, yang punya nikmat tapi tidak menghalangi, bahkan semakin dekat dengan Allah, semakin kuat ibadahnya akan ditambah terus. Ada orang yang diberi nikmat tapi semakin jauh lalai dia daripada Allah, maka caranya Allah dibuat jadi ujian. Sehatannya diambil, hartanya diambil oleh Allah. Berukna ngerengek ya Allah, ya Allah. Paham ya? Nah, kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, kesehatan, harta apa ini, jangan kita salah gunakan. Memang diberikan itu fasilitas kita untuk semakin mudah mentaati Allah, bukan malah semakin lalai joko Allah Ta'ala anteh wahwar. Namun Allah tercabut no bro, temele bro, wah lelah bro men, jangan sampai begitu. Paham ya? Quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Nanti Allah akan ikat dia dengan rantai-rantai ujian-ujian. Paham maksud hikmah ini ya? Jangan sampai kita salah pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, apapun jenis kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu, apapun itu nikmat daripada Allah. Ma min ni'matin faminallah dalam Al-Qur'an, dalam ayat lain disebutkan ma min hasanatin faminallah. Baik itu nikmat kebaikan apapun itu dari Allah. Kok salah digunakan ya marah enggak Allah Ta'ala? Jelas marah. Kita punya benda bagus kok dipinjam sama orang, kita pinjamkan, dia minta pinjam, kok salah digunakan ya marah juga. Allah nih aku titipkan harta, kesehatan, jabatan, ilmu kepadamu, kok kamu gunakan yang sesuai dengan, ya Allah jelas marah. Nanti Allah balik gitu nikmat menjadi masalah beban. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang lebihnya seperti itulah maksud daripada hikmah yang kita baca ini. Nah, kelanjutannya ini sama saja, ini juga ini hikmah yang ke-75 ini, malam yashkurin ni'am, siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh dia telah merelakan nikmat itu hilang. Orang kalau diberi nikmat dia syukuri, berarti ia rela yang terbaik madik si pemiliknya. Ndek bersyukur yang terbaik Rasulullah Ta'ala malik. Tapi dalam Al-Quran itu bukan hanya diambil, apa? Diazab. La in syakartum la azina wa la in kafartum. Kalau ini Muhammad masih agak agak lembut lah. Orang yang tidak pandai mensyukuri, man lam yashkurin ni'am, siapa yang tidak pandai mensyukuri ni'am, faqad ta'arrada li zawaliyah, sungguh dia telah melonggarkan, menginginkan itu nikmat dicabut. Ini bahasanya Imam Ahmad, tapi Allah katakan tidak diambil, diazab, lebih sangat lagi itu. Wa man syakaraha, dan siapa yang mensyukuri itu nikmat, faqad qayyadaha biiqaliha, dan siapa yang mensyukuri itu nikmat, maka sungguh telah dia ikat itu nikmat dengan ikatan yang kuat. Maknanya kalau orang syukur nikmat itu pasti sudah akan tetap nikmat itu bersamanya. Maka syukuri dalam artian apa? Gunakan dia untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri, kawan, harta, jabatan, ilmu, apapun itu, gunakan dia dalam ketaatan. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang mengatakan asyukru qaidul mawjud. Nah, disampaikan juga oleh Gus Yusuf beberapa minggu yang lalu. Syukur itu mengikat nikmat yang sudah ada. Yang ada ini akan terikat dalam bersyukur. Temele nikmat searane ndek telang, ndek anu, syukuri dia. Kemudian wa sayyidul maf'ud.
dan akan menjadi penarik yang belum ada. Lamun tekerang syukur nih searak nih jangan terjaga, nanti sedek narak jangan tedah tengah lamun terbiasa syukur. Alhamdulillah. Nanti sedek narak terdatangan sawahara terjaga lagu lamun disyukur sawahara telang dan sedek narak semakin jauh. Syukur sunnah. Jadi kalau minta syukur. Makanya para ulama terus bagaimana Ustaz syukur kita? Syukur itu 3 katanya. Syukur bil lisan, bil jinan, dan bil arkan. Syukur bil lisan ucapkan alhamdulillah. Bil jinan dengan hati merasa senang, oh ini pemberian Allah, senang bangga dengan nikmat yang Allah berikan. Rawat sungguh-sungguh, apatah itu benda, apatah itu anak istri, apatah itu kesehatan, apatah itu jabatan, apatah itu ilmu dan sebagainya, jaga, jangan disalahgunakan. Itu dalam bentuk. Kemudian syukur secara arkan dengan perbuatan, gunakan dia dalam mentaati, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, sebelum kita lanjutkan ada yang tanyakan dulu. Paham tapi ini ya? Pokok temele apa-apa searaknya jangan terjaga Allah taala dan jangan sedak tetap kukuh lihat diri te apapun itu entah bentuk dunia ataupun agama, maka syukuri dia. Syukur dalam arti apa? Seperti tadi ucapkan dengan lisan alhamdulillah, bangga, syukur, bangganya bukan kesombongan tapi bangga, ini anugerah daripada Allah, senang. Kemudian apa? Jawarih dengan arkan, dengan perbuatan, gunakan terus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti nikmat yang ada akan dijaga, ilmu, harta, apa nanti istri, anak yang akan dijaga, iman apa dijaga, amal dijaga. Tapi nanti apa yang lain akan didatangkan oleh Allah Subhanahu, janji Allah Subhanahu, la azidannakum, 2 takkidnya itu lam sama nun, pasti, bukan Allah tambah, pasti Allah tambah lamun pandai bersyukur. Nggih. Ya. Syukur dengan hati kita merasa senang dengan ini nikmat. Karena itu dalam alhamdulillah dalam hati kita itu Allah masih kutebeng iman. Walaupun sekarang dengan dalam keadaan suasana seperti ini dengan banyak sibuk urusan dunia, banyak orang jual agamanya, alhamdulillah masih tebeng kok iman oleh Allah taala. Terus apa misal harta benda mungkin. Makanya syukur itu kan dari yang terkecil kita belajar syukur. Kadang kita ni lama mau benda-benda beli pada syukur, padahal masya Allah nikmat Allah ni luwe ni. Kita toko lek balik nyedoh kopi masih mai idap tengopi, urus-urus kelema-lema badan tersehat, tengok anak kita masih sehat. Terus tengopi masih bau mai idap tengopi, mangan masih mai. Syukuri wah itu. Dengan luwe di rumah sakit tu milih mara ite. Rumah sakit tu kan dia dengan stroke no. Macam-macam penyakit no. Asam urat, asam malik. Darah tinggi ini entau keluaran itu masih Allah ya korban dan bir harta benda untuk apa tahu lampa bisa ngelor samai lamun itu kan masya Allah masih ngupi temai masih sehat buat begawe. Ini syukuri yang kecil-kecil itu. Lalu kadang dia syukuri nodong setengah atau 10 anak-anak boleh disyukuri ini nikmat, padahal kesehatan ini nikmat yang paling besar. Lamun dicabut nih buik harta di sekedar berawat wah. Dia dengan kan boy apa-apa ana sin petak lai luwe no sampai mati man sampai sakit pas na sakit ya boy sin petak no kadon ngawatan diri merawat diri. Itulah maka syukuri, rawat fisik kita ini, rawat dia gunakan terus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam hati alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya Allah. Dalam hati kita setiap serutan kopi itu dibarengi dengan syukur, alhamdulillah ya Allah masih dalam dibalik sedotan rokok no juga apa tuh syukuri masih aku makruh Ustaz, yang penting tuh masih tebel nikmati. Paham deh intinya syukuri nggih ada. Iya.
Ah. Hmm. Hmm. Bukan. Bukan, itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu apa? Terima apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita dari kita, bukan menafikan terus ndik tebegawian. Tetap tebagian, tetap setiap amalan tetap. Qanaah dengan ilmu, wah ngededan aku mau ku. Ini berarti ngendo doang hang dijak jadi pintar. Qanaah di dalam hati kita sudah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, kemudian kerja secukupnya, jangan melanggar perintah Allah dalam kerja kita, jangan meninggalkan apa-apa amal-amal yang tidak buat kerja sungguh-sungguh kerja. Cuman pas waktu ada kebaikan-kebaikan, ajakan Allah yang berupa kebaikan-kebaikan, entah sholat, entah ngaji, entah sedekah, entah apa, jangan sampai ditinggalkan. Namun qanaah dengan diri itu berarti wah cukup kan deh, wah kah boleh ngaji, kah boleh berdiam, cukup dengan ini, tidak seperti itu makna qanaah. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan qanaah itu ya bisa muncul kalau kita belajar bersyukur. Ada lagi? Kemudian juga termasuk bagian daripada syukur itu, boleh kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nampakkan itu boleh. Nah, kadang orang itu diberi nikmat tapi sebo doa. Luwe kepeng lagu lek namele. Saking pelitna duduk di dina doang lek namele makan luwe samai-mai. Kone sinirit-tirit mangan anu untuk apa? Email lek namele anu. Nah, ini paling parah ini. Makanya kalau kita punya rezeki apapun itu, nampakkan, gunakan. Kalau diberikan perhiasan, nampakkan dengan merasa syukur. Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha itu, fa amma bi ni'mati rabbika, hadis nikmat yang Allah berikan kita itu nampakkan dia. Kan ulama katakan at-tahaddatsu bin ni'mati syukruha. Menampakkan, menceritakan atau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bentuk syukurnya. Tapi yang kepeng jalan bisnis itu misal luwe, nah ia gunakan untuk kebaikan lah, bantu orang, ikram orang, gitu bentuk syukur kita. Gunakan untuk apa, kayak nyumbang kemana kayak gitu, itu bentuk syukur. Waman tarokah, dan siapa yang meninggalkan memperlihatkan, menampakkan nikmat yang Allah berikan, kafaroha, berarti dia tidak mensyukurinya. Ya tapi nikmat ilmu lagu ndek noah ulang ilmu ndek noah sampean ilmu, berarti dia mengkupuri itu. Dia bang harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, duit cukup lagu ndek noah gunakan dalam kebaikan, semakin jauh Allah taala, berarti dia itu mengkupuri itu nikmat. Siapa yang tidak menggunakan, menampakkan itu nikmat, berarti dia mengkupurinya. Paham ya? Teman-teman apa-apa lihatkan dengan tetap dalam hati kita sebagai tahadus bin nikmah. Bukan sombong tapi tahadus bin Allah senang ya kalau hambanya itu diberikan nikmat terus dia nampakkan, alhamdulillah, dinampakkan, Allah senang itu. Allah paling senang dengan hamba yang ketika diberi nikmat dia senang, dia perlihatkan ke orang, Allah aku diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah senang. Tapi kalau yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sini sebut doa dan perlihatan, Allah gedak masih. Sepada semari kita masih ada mendengar kita yang kelambi misalnya, yang kelambi songkok sorban. Terharapkan sih dengan seberapa yang untuk apa? Kado ibadah senang, alhamdulillah. Lagu iman dia noh kado nih sebut doa bah kepian jadi lahap. Gedak loh kurang yang kah kejak beng-beng ya kan Allah taala masih. Pahamnya? Namun ditabeng nampakkan, roh senang itu nampakkan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan tambah, itulah bentuk syukurnya itu. Bentuk syukurnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah ya? Nah, jadi seperti itu. Tadi hikmah yang pertama itu acuan buat kita. Apa-apa ihsanat yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, kesehatan, kenikmatan, ilmu, harta, jabatan, kesehatan, anak, istri dan sebagainya, itu jalan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu untuk semakin dekat kepada zat yang berikan itu. Nanti kalau enggak kita gunakan itu, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ujian. Mah tabayit lapo ana terkurangin nikmatna baru temiri dekat dengan Allah. Makanya ada dalam hadis itu, hadis mursal riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud itu, Allah heran melihat hambanya itu yang dirantai untuk masuk surga. Ada orang itu dirantai besok itu untuk masuk surga. Lebih baik begitu kan? Terpaksa masuk surga, dipaksa, dipecut masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Perlu terpaksa juga diri tene, paksa dek malas ngaji paksa, malas berjamaah paksa, malas buat kebaikan paksa, memang harus begitu. Bukan dalam artian la ikraha fiddin, itu salah itu. Ini orang Islam yang sudah mukmin muslim, Allah tuntut kita untuk amal kebaikan, kok kita malas paksa. Dan apa-apa terpaksa masuk surga, terpaksa apa-apa daripada sukarela masuk neraka. Paksa iri itu. Salah ya? Salah. Seperti itu, ketimbang kita sukarela masuk neraka, bahaya. Paksa masuk neraka ya. Ya, ada yang tanya lagi? Paham ini semua berarti? Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum dia sendiri yang merubahnya. Ini makna, sebagian orang mengatakan kalau orang itu mau dirubah oleh Allah, rubah dulu dirinya. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan salah makna seperti itu. Manusia itu nggak akan bisa merubah dirinya. Semua yang melakukan Allah. Tetapi makna yang pas kata para ulama, termasuk di syarah-syarah hikam, makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika orang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, ilmu, jabatan apa, selagi masih jalannya benar digunakan, tidak diselewengkan, Allah akan tetapkan itu. Tapi ketika nikmat itu sudah salah digunakan, akan dirubah oleh Allah jadi bencana nanti nikmat itu. Ilmu tapi yang demikian. Kau gunakan kita untuk cari ke dunia, dengan kita cari benda-benda dunia dengan ilmu kita, diberikan harta kita itu kita gunakan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, jabatan juga, kesehatan juga. Nanti seketika kita palingkan itu nikmat dari jalan yang dikehendaki Allah, nah Allah akan merubah nanti. Allah rubah itu nikmat menjadi imtihan, ujian. Lagi masih jalurnya itu pas seperti yang dihendakkan, dirubah oleh Allah. Tapi kalau kita ini sudah merubahnya, haluannya sitaan, nikmatnya salah tegunan, dirubah oleh Allah nanti itu nikmat jadi imtihan, ujian oleh Allah. Takut kan? Makanya orang yang benar pahamnya terhadap nikmat ini apa, semakin diberi nikmat semakin dekat dengan Allah. Ya, takut bareh ndek ku maksiat nikmat cabut. Nah, apa semakin tetap nikmatnya jarinya. Aku lamun dengan dek paham ya semakin lale ya, nanti lihat aja Allah akan balik. Paham ya? Nah, supaya kita bisa bersyukur, di antara caranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ajarkan kepada para sahabat beliau ketika sholat, kamu sahabatku jangan lupa sampai kamu tinggalkan baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jangan sampai itu habis salat, kalau bisa ketika sujud minta kepada ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik untukmu. Karena tidak akan bisa kita syukur apa buat apa tanpa Allah. Nabi saja itu diminta, walaupun diajarkan ke sahabatnya, tentu Nabi mengamalkan itu. Ya Allah, tolong aku ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Insyaallah lazimkan itu doa ya Allah, supaya Allah beri kekuatan kita untuk syukur. Dalam tahap bersyukur, insyaallah hidup kita akan aman, ayam, dan tenang. Lagu dalam bersyukur ya wah, mulai rakus
Milih terus, apalagi urusan dunia tengah di atas dan dinebuik-buik, wah marah sarubino jarin. Tidak akan puas anak Adam dengan dunia ini sampai mulutnya. Kita syukuri dulu apa yang ada ini, kita syukuri nikmat sehat nih, gunakan kebaikan apa ini. Nah sedikitnya kita cari lebih-lebihnya dengan tanpa kita korbankan, tanpa kita melanggar perintah Allah, nanti insya Allah nikmat itu. Tapi kalau sudah salah jalannya, tunggu aja nanti, tunggu pasti akan dirubah oleh Allah dari imtihan ujian. Baru nanti kalau kita jatuh, baru kita nyesal, aduh ya Allah, ya sudah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi yang tanyakan tak? Itu masalah ya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji, dan kita bisa amal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.